Halo Gemini, ketemu lagi sama gue, Lucky, Fortune Star 222. Gemini, kamu hebat banget deh di channel gue ini, kalian wow. Makanya dari gue cuma bisa kasih sebagai untuk upload yang pertama, oke? Berisik. biasanya gue kalau bikin video emang tengah malam. Tahu gak sih, pola hidup gue berubah total gara-gara gue mulai YouTubean. Tidurnya siang bukan malam, tidurnya siang karena bikin videonya malam. Kalau nggak ramai banget cuy. Jadi gini, ini edisi quickie karena ini edisi lunar eclipse ya, gerhana bulan. Jadi gue cuma ngambil tarik 3 kartu. Apa sih dampaknya untuk Gemini di gerhana bulan ini ya kan? Gerhana bulannya itu tanggal 5 bulan Juni ini ya. Nah, gerhana itu dampaknya gede, energinya tuh sangat kuat. Seperti sekarang contohnya sudah dirasakan di Amerika ya kan, gontok-gontokan, protes sana sini, demonstrasi sana sini ya kan. Nah, gerhana bulannya kali ini tuh ada di Sagittarius. Yang karakteristiknya Sagittarius itu kayak gimana sih? Dia selalu minta freedom, kebebasan. Dia nggak suka dikekang, dia nggak suka restriction, dia nggak suka dibatas-batasi ya. Jadi gerhana bulan kali ini auranya, energinya itu memberontak akan kekuasaan. Jadi pemberontakan dan istilahnya tidak mau apa sih namanya, power struggle tuh terhadap kekuasaan yang memang tidak yang terlalu mengikat ya. Jadi akan ada apa sih namanya, provokasi serangan-serangan dan bahkan kecemburuan sosial yang sangat tinggi gitu. Karena Sagittarius itu juga adalah jadi dia planetnya yang Sagittarius itu planet di apa sih namanya, guardnya siapa, ruling planetnya itu Jupiter, yaitu magnifying dan dia lebih ke wisdom tentang growth dan luck juga ya. Dan dia pengen freedom gitu loh. Jadi Sagittarius pasti kena total. Tapi kalau Gemini itu kenanya di rumah keberapa? Di rumah ke-7. Rumah ke-7 tuh ke relationship, partnership ya, marriage, kontrak, business partner gitu kan. Equality, sharing, interpersonal itu kenanya di situ, sama diri kamu sendiri kena. Karena di Gemini kan rumah pertama. Jadi kan sekarang mataharinya ada di Gemini nih. Sekarang bulan kamu nih, seasonnya kamu kan. Jadi matahari di kamu. Ya, secara ini gerhana ya kan, berarti bulannya di Sagittarius. Sagittarius itu kan bulan matahari dan bulan. Jadi semuanya itu istilahnya terbakar, tidak ada yang bisa diumpetin gitu. Semuanya nyata, semuanya terlihat gitu kan. Jadi jadi biasanya gerhana itu auranya itu adalah perubahan besar-besaran. Nah, perubahan apa? Kamu kena dampak apa? Nah, gue cuma mau tarik 3 kartu dari sini ya, dan habis itu gue kasih tarik lagi 1 oracle card untuk secara kolektifnya ya gitu. By the way, kalau apa sih namanya, video dan audionya suka agak rese gitu,
mohon dimaklumin gue apa adanya banget ya, apa adanya banget karena secara gue juga masih baru di YouTube. Yang biasanya gue bolang, baca petualang, dan gue nggak pernah punya residence. Ini pun di Jakarta, gue masih baru di Jakarta bulan April. Rumah juga nggak ada apa-apanya, ya kan, plain banget ya, datar gitu karena emang gak punya apa-apa. Jadi plus bokeh pula ya kan, dan sejak PSBB ya kan, udah deh gitu. Jadi ya kalau mau donasi silahkan, monggo. Nanti terakhir gue kasih QR-nya ya kan. Bisa bantu gue juga buat beli mic yang keren. Dan kalian, gue lupa banget mau ngomong, makasih banget yang udah subscribe sama jempolnya ya. Kalian wow, amazing banget ya buat gue. Makanya gue cuma bisa kasih ini ya apa sih namanya, respect dari gue adalah kalian di pertama gitu. Kalian jadi yang pertama untuk diupload. Selebihnya ya ini cuman untuk edisi lunar eclipse saja. Oke. Six of Cups in reverse. Six of Cups kebalik. Two of Pentacles. Queen of Wands. The Tower. Oke. Perubahan besar. Oke. Sekarang gini, ini The Tower nih energi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan yang lebih luas dibalik ini semua gitu. Oke. The Tower itu kan perubahan ya, disruption ya, perubahan yang sangat signifikan dan tiba-tiba gitu. Jadi kayak makanya The Tower ya, dilihat ya. Biasanya cuma petir, ini pakai api. Semua yang dibangun tidak sustainable, yang tidak berjangka panjang, yang fondasinya nggak kuat ya, masih ada nyeleneh sana nyeleneh sini, itu pasti jatuh gitu. Apapun yang dibangun itu gitu, entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu rumah ya, kalau fondasinya nggak kuat jatuh gitu. Ininya ya, artinya dan di gerhana bulan ini ya, Sagittarius itu lebih ke dogma, kepercayaan kita dan keyakinan kita selama ini, dari kita kecil sampai saat ini. Kan udah gelap ya, sampai saat ini itu lagi diguncang gitu kan. Seperti kalau udah pada ngikutin video-video gue yang sebelumnya, gue juga udah pernah jelasin tentang karma dan takdir ya, garis polar itu, polar axis karma, south nodes ke north nodes ya. South node dan north nodes. South nodes itu bagaimana kita terbentuk sampai saat ini. Jadi setidaknya tuh itu kita gitu loh. Kita sudah terbiasa seperti ini gitu. Nah, kita dituntut untuk belajar mengarahkan ke yang sebaliknya dari ini. Nggak gampang. Jadi ini polaritinya southnya ini Sagittarius, ini Gemini sekarang ini. Jadi ini lagi peralihan dari Capricorn jadi aksesnya Capricorn Cancer ke Sagittarius Gemini, dan peralihan ini waktunya 1,5 tahun gitu. Nah, kalau contoh aja ya, kenapa ini Capricorn sama Cancer. Capricorn itu rumah ke-10. Rumah ke-10 itu tentang karir, tentang public image, tentang reputasi, tentang maskulin, tentang long term goals ya, struktur, social status ya,
tentang yin yang masculine side ya. Cancer itu yin side, feminine, emosional, rumah tangga, keluarga, tradisi, akar keluarga tuh budaya ya, sampai ke anak, ibu, orang tua, sampai ke woman lah ya. Nah, itu dari sejak tahun 2018 ada, jadi karena dia waktunya emang peralihannya itu selama 18 bulan gitu. Nah, di polar Capricorn Cancer ini itu 18 bulan. Nah, sekarang mulai peralihan ke Sagittarius Gemini. Nah, dari Capricorn Cancer itu maksudnya kita diminta untuk balance antara profesional dan personal ya. Kejadian kan kemarin ini, jadi memulai pergerakan peralihan dari Capricorn Cancer ke Sagittarius Gemini ini, itu peralihannya dimulai dari akhir Februari. Dan apa kejadiannya? Kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Oke. Nah, kan ya enggak. Karena kita semuanya pada sibuk kerja, bukan? Tidak ada keseimbangan antara profesional dan personal. Right? Oke. Jadi di situ berangkatnya tidak seimbangan dan tidak sehat. Nah, sekarang kita diminta untuk beralih ke Sagittarius ke Gemini. Artinya ini perbedaannya nggak ada perbedaan, maksudnya ada lah perbedaan, maksud gue persamaannya gitu. Persamaannya adalah sama-sama learning, sama-sama belajar, karena Gemini itu juga curiosity-nya tinggi. Dia selalu ingin belajar, dan sama Sagittarius juga seperti itu. Yang membedakan adalah Sagittarius itu dogma, sedangkan kalau Gemini itu masih terusan dia ingin memperluas wawasannya dia. Dan terlebih lagi Gemini itu juga komunikasi, dia mempelajari dan dia membagikannya kepada publik gitu. Dia share knowledge-nya dia, pengetahuannya dia share juga gitu. Nah, itu kalau di Gemini itu kita, jadi sekarang ini kita lagi dihadapkan dengan influx apa ya, ramainya informasi yang simpang siur, membuat kita bingungan sendiri ya. Jadi kita memang dipaksa untuk belajar sendiri, melihat dengan segala macam perspektif yang ada, persepsi yang ada gitu kan, dan mengcompare-nya dan memperbandingannya dengan bagaimana kita dibesarkan dengan nilai-nilai yang memang sudah membentuk kita sampai saat ini. Nah, dan saat ini juga Saturn, Jupiter, Venus, Pluto, sebentar lagi Merkuri in retrograde ya. Yang artinya kita semua lagi diminta untuk melihat kembali, dikasih kesempatan kedua kalinya untuk melihat semua tataran itu, apakah semuanya ini masih valid, sesuai, berlaku dengan keadaan dan kondisi kita sekarang untuk maju ke depan. Seperti kalau istilahnya gelas ya, kalau penuh nggak mungkin dong kita tambahin, ya nggak? Sama otak kita juga begitu. Kita harus bisa melupakan, kita harus bisa melepas nilai-nilai lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kita, untuk kita masukkan, tambahkan dengan yang lebih sesuai dengan keadaan kita saat ini gitu maksudnya. Jadi apapun yang kalau udah penuh, nggak mungkin kan ditambahin. Kita harus bisa memberikan spasi untuk sesuatu yang baru. Ya kalau enggak kita akan terus di situ. Gitu. Kita tidak akan bertumbuh seperti Jupiter, ya kan? Planet Jupiter itu mau minta seperti itu. Sedangkan Saturn minta kita belajar lebih disiplin, bertanggung jawab, punya struktur yang jelas, fondasi yang jelas untuk
jangka panjang yang lebih solid gitu. Ngomongnya jadi kepanjangan nih cuy. Oke. Maaf ya. Intinya ini tadi kita ngomongin tower ya, ngomongin tower. Nah, di bawahnya si tower itu ada Eight of Cups, meninggalkan suatu kondisi keadaan yang sudah tidak menguntungkan dan tidak bukan hanya tidak menguntungkan, memang tidak sesuai lagi dengan kondisi kita yang sekarang. Kartu kamu yang pertama adalah Six of Cups in reverse, 6 cangkir kebalik. Six of Cups itu nostalgia. Nostalgia tentang memori-memori, tentang waktu kita kecil, tentang kehidupan kita yang lampau. Yang artinya kebetulan Venus juga lagi retrograde. Venus lagi retrograde artinya kita selalu kita dikasih kesempatan kedua untuk ketemu mantan-mantan, CLBK, ya kan, bernostalgia sana kemari. Nah, asal gue cuman mau ngingetin lagi, kalau di saat Venus retrograde itu biasanya kita dihadirkan oleh ilusi-ilusi, ya, karena kita memang sudah terbiasa. Kebetulan Mars juga lagi di Pisces. Pisces itu sangat dreamy, sangat ilusif, sangat eskapis. Eskapis itu suka lari dari kenyataan. Suka lari dari kenyataan karena dia pemimpi. Dia sangat imajinatif gitu loh. Dia suka lari ngayal gitu kan, tapi romantis banget gitu kan. Romantis banget, suka dibilang the poet ya kan. Emang suka puisi, pokoknya artis lah gitu kan. Nah, ini Six of Cups ini, jadi kalau Venus in retrograde itu artinya kita dikasih kesempatan untuk melihat lagi hubungan-hubungan kita, karena retrograde itu merevaluasi, ya, atau menyelesaikan yang memang tidak selesai, atau memperbaiki. Yang jelas kita diminta untuk berdamai dengan apapun masalah yang ada sekarang, untuk bisa melangkah ke depan lebih enteng gitu loh. Venus itu bakalan direct, bakalan visible itu tanggal 25, tanggal 15 udah mulai visible. Tapi persisnya tanggal 25 Juni. Nah, kalau apapun Venus itu juga termasuk money ya. Beauty, harmoni ya, itu kalau mau ambil keputusan penting masalah relationship, partnership, itu lebih baik setelah Venus direct. Setelah Venus direct gitu. Jadi kayak bahkan beauty nih ya, mau gunting rambut, mau operasi plastik, mendingan setelah, daripada terhancur berantakan, nggak ada yang mau kan. Ini kebalik. Jadi ini kalau kayak gitu kita masih suka bernostalgia nih kalau ini ya tegak. Karena ini udah kebalik. Kalian sudah sebenarnya udah Gemini lagi ya kan. Gemini, kalian udah nggak mau terlalu mikir masalah yang udah gitu. Istilahnya udah nggak halu gitu, dan yang udahlah gitu kan, nggak mau boro-boro nostalgia, udah deh gitu kan, gitu. Tapi di kartu kedua kalian ada Two of Pentacles. Two of Pentacles itu juggling, mencoba menyeimbangkan, gila ini panas banget, coba menyeimbangkan dua hal yang berbeda, atau kalian lagi bingung memilih antara dua keadaan, antara dua orang, antara you know your situation. Kalian lebih tahu situasi kalian sendiri, karena ini kan general ya, ini general. Jadi siapapun, maksudnya buat kamu semua yang punya sun, moon, Venus, Gemini,
ini energinya buat kalian semua. 2 Pentacles itu bisa jadi profesional personal, ya. Bagaimana supaya bisa balance gitu kan. Nah, tapi bisa juga antara gue pindah ke sini apa pindah ke sana ya gitu. Jadi abis kedua itu ketiga itu artinya biasanya kolaboratif ya, kolaborasi, kerjasama terbuka dan kerjasama dengan orang lain. Karena artinya nggak mungkin kan kita tangannya cuma 2 gitu kan, lebih dari 2 kita harus delegasi gitu. Nah, sedangkan 2 juga habis dari 1 itu kan baru mulai. Kalau 2 kita udah oke, masih bisa gitu kan. Nah, jadi intinya ini proses yang mana kita lagi mau berkembang, oke. Kartu ketiga nanti kita klarifikasi. Kartu ketiga adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu energinya fire, Aries, Leo atau nggak Sagittarius. Buat gue kalau Queen of Wands itu Leo. Queen of Wands energinya Leo. Leo itu ada di Leo secara general dia emang yang empunya rumah kelima di birth chart ya. Rumah kelima itu tentang romance, love affairs ya. Love affairs itu selingkuhan, kreativitas, rumah bersenang-senang deh pokoknya kalau si Leo ini kan. Makanya suka dibilangnya matahari, ada anak-anak, jadi ada child kind of spirit, jadi jiwa kanak-kanakannya, bahkan juga mungkin berhubungan dengan anak-anak, self expression ya, ekspresi diri dan juga drama. Nih Leo. Sedangkan Leo buat di berchart Gemini, Cancer, Leo. Balik ke rumah ketiganya Gemini. Komunikasi, persepsi, pemikiran, penilaian, prioritas, sibling, sosial, aktivitas sosial ya. Pembelajaran, itu semuanya. Sekarang gue mau, jadi kalian akan, saran gue selama apa sih namanya, gerhana bulan, jangan beli provokasi karena nanti banyak yang jealous dan provokasi sama kalian. Entah kalian yang jealous atau kalian yang akan dijelesin, atau kalian yang provokatornya, atau kalian yang bakalan diserang. Intinya kalaupun ada ya jangan beli gitu. Jangan usah dijawab. Dan energi gerhana bulan itu bisa dari 3 bulan sampai dari 3 minggu sampai 3 bulan. Tahun ini itu parah, ada 6 gerhana. Tahun ini 2020. Kalau gerhana bulan itu yang kena adalah orang-orang seperti kita gini, orang-orang biasa. Makanya ada apa namanya? Ada demonstrasi, ada ya itulah gitu kan, ada konflik yang besar-besaran gitu ya. Karena semua orang-orang normal kita kena. Sedangkan nanti akhir bulan Juni, tanggal 28 Juni itu ada gerhana matahari. Gerhana matahari itu yang akan kena adalah pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang punya kekuasaan. Oke? Gue pengen klarifikasi. Two of Coins ya, Two of Coins, Queen of Wands sama The Tower. Two of Coins, Four of Swords in reverse, Ten of Swords, tegak, Three of Pentacles,
The Empress. Oke. Kalian baru keluar dari masa healing, masa merenung, merefleksi. Kalian baru keluar dari itu. Istilahnya introspeksi diri. Kalian sudah selesai merenung intinya. Ya, dengan kalian bimbang di sini. Kalian bimbang dengan 2 koin ini, kalian bimbang. Ten of Swords, kalian merasa dikhianati, ya, merasa dikhianati, dan karena ada pihak ketiga, ada yang selingkuh. Karena energi di bawahnya adalah The Empress. The Empress itu nomor 3, orang ketiga. The Empress itu The Empress itu kartunya Taurus atau nggak Libra. Karena hanya Taurus dan Libra yang ruling planetnya adalah Venus. Ya. Sedangkan Taurus itu ada di rumah ke-12 kamu. Rumah ke-12 kamu adalah ending, closure, healing, ya kan, penyembuhan, karma, spiritual, solitude. Kalau Libra itu ada di, kalau itu saja rumah ke-5 kamu, yang mana si Leo. Love affairs, selingkuh, romance, nggak jauh. Mau diputar kesana kemari ya, gila. Gue cuma baca ini doang loh, maksudnya ini tentang pihak ketiga, tentang selingkuhan. Jadi kalian bimbang mau mutusin apa enggak gitu. Dua koin ini. Kalian sudah timbang-timbang, kalian sudah introspeksi, kalian udah reflektif. Kalian masa dikhianati. Oke, apa tadi? Queen of Wands ya. Queen of Wands apa sih? The World in reverse. Okay. Nine of Pentacles. The Sun. Leo. Ace of Cups. Dan mungkin untuk beberapa dari kamu, Queen of Wands ini adalah, ya kan, the World. The World itu sebenarnya kartunya Aquarius, tapi dia kebalik ya. The World itu ending yang sudah kelar, tapi ini ternyata belum kelar, ya kan? Karmanya belum kelar, masih harus nunggu closing gitu. Atau ini jarak jauh, ya, hubungan jarak jauh, karena the world itu bisa juga travel, long distance LDR, long distance relationship, atau memang perbedaan budaya. Kebalik. Jadi masih belum kelar, situasinya masih ngambang. Terus Nine of Pentacles, single, ya, singlehood, kehidupan jomblo, plus the Sun. The Sun ini kartunya Leo, balik lagi love affairs, ya kan? Leo di kamu tentang persepsi, wawasan, komunikasi. Jadi mungkin selama ini kalian terhalangi dengan masalah komunikasi, ghosting, ya kan? Apalagi kalian, mungkin beberapa dari kalian ada yang memang selama ini menyendiri, mengisolasi diri dan tidak mau berkomunikasi. Kali ini kalian akan berkomunikasi. Yep. Kalian kali ini akan berkomunikasi. Dan ini di bawahnya itu
di energi keseluruhannya adalah Ace of Cups, a new beginning, sesuatu yang baru, yang sangat penuh cinta. Ini untuk beberapa Gemini yang lain mungkin ya, yang berbeda dengan yang habis dikhianati ya. General reading sih, di bawahnya ada Three of Cups. Oke, gue pengen klarifikasi The Tower. Four of Cups in reverse, kembali. Two of Swords, Three of Swords, Two of Wands. The Tower ini klarifikasinya adalah Four of Cups, kebalik. Ini tegak ya. Four of Cups itu kan ketidakpuasan, bosen, tapi kebalik. Berarti kalian sudah termotivasi. The Tower itu, jadi justru The Tower ini, perubahan ini, kehancuran ini membuat kalian termotivasi. Two of Swords sama, kurang lebih sama dengan dua koin tadi, Two of Coins ya. Two of Swords itu kebingungan juga antara dua pilihan, tapi karena kurang jelas, karena ketidakjelasan akan situasi dan kondisinya, karena tidak adanya komunikasi. Oke, karena tidak adanya komunikasi. Dua pedang di sini. Dan Three of Swords. Ini sakit hati, kecewa ya. Yang kemudian kalau 2 tambah 3 ini kan Two of Swords sama Three of Swords. Lalu ditambahkan jadi 5 ya. Five of Swords artinya apa? Cut it out. Potong aja. Udah kelarin. Makanya terjadilah si The Tower ya kan. Termotivasi untuk jadi 4 cups kebalik ini memotivasi. Udah cukup gue ya, capek gue gitu kan, capek gue maka kayak gini-gini terus gitu loh, capek gue dengan ketidakjelasan ini, gue sakit hati, daripada gue gini mending gue kelarin gitu. Alright, gue sekarang mau tarik ini deh, kayaknya udah kelamaan deh jam, tapi nggak apa-apa deh, bonus buat kalian. Apa namanya ini, Oracle card. Nasihat buat si Gemini apa ya di gerhana bulan ini? Divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Coba baca nggak? Kalian artinya divinita itu bahasa Itali. Apa ya divine ya? Divine bahasa Indonesia apa sih? Divine. Yang sangat menggairahkan. Jujur pada diri sendiri, ya. Jujur pada diri sendiri. Apa yang kalian sangat-sangat inginkan? Apa yang hati kalian sangat inginkan? Jujur pada orang lain gak terlalu penting. Ya penting kali ya, jujur pada diri sendiri jauh lebih penting. Karena pasti hasilnya setelah jujur pada diri sendiri kita pasti jujur sama orang lain. Itu pasti.
Dan saat kita jujur sama orang lain, pasti kita dapat kejujuran dari orang lain. Oke, sekali lagi udah kelamaan juga ngoceh. Sekali lagi makasih udah menonton, yang udah sabar ya kalau gue ngobrolnya kesana kemari. Kalau emang suka, jangan lupa jempolnya, mau sebarin juga boleh, ajak saudara